kembali lagi di podcast Pegasus. Podcast nggak serius, tapi isinya daging, cuy. Kali ini di podcast Pegasus ini kita kedatangan tamu spesial, sepasang suami istri dan seorang yang dulu sangat konsen sekali di bidang PPA, sampai saat sekarang pun masih konsen di bidang PPA. Kita kenalan satu-satu dulu dari Bapak Yudi Pramono. Dulu adalah karyawan di TP3KB Brebes di bidang PPA, sekarang dikasih PMD Kecamatan Wanasari. Saya hey dulu Bapak Yudi. Hai. Selanjutnya ada Kakak Vina. Salah satu Satgas PPA kita yang selalu mendampingi adik-adik kita yang jadi korban, adik-adik kita yang butuh pertolongan, beliau pasti ada. Saya hey dulu lagi dong. Hai. Oke. Sebelahnya Kak Vina itu ada Kakak Akmari. Kakak Akmari adalah suami dari Kak Vina yang sama, asik, yang sama-sama konsen di dunia pelindungan perempuan dan anak. Saya hai Kak. Halo. Nah, siang. Makan belum? Nah, dapat makan belum nih? Krunya nih. Ada yang belum kasihan. Ada yang belum. Kasihan. Kasihan. Oke, ke tema Pegasus kali ini adalah tentang Lika-Liku Satgas Pelindungan Perempuan dan Anak. Untuk Kak Vina sama Kak Akmar ini sepasang suami istri yang sangat-sangat spesial. Kenapa spesial? Kita bisa melihat dua orang suami istri yang sama-sama konsen di dunia pelindungan perempuan dan anak. Ini dari kapan nih Kak Akmari sama Kak Vina ini di Satgas PPA? Oke, terima kasih. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau kita ini sepasang suami yang sah. Suami istri. Iya, sepasang suami istri yang sah, resmi gitu ya. Kita di tahun 2016 menikah, kita bersama-sama. Memang dari awal sejak kita masih sendiri-sendiri, saya dengan siapa, istri saya dengan siapa gitu. Di tahun 2012 Kabupaten Brebes ikut Kabupaten Layak Anak gitu. Betul. TP3KB waktu itu merekrut relawan untuk menjadi pendamping anak. Kebetulan kami ikut bersama-sama ya di tahun 2012 itu. Alhamdulillah sampai dibersamakan sampai hari disatukan ini. ya. Iya. Berawal dari cinlok di relawan itu. Sampai hari ini. Relawan yang benar-benar tidak ada honor sama sekali ya Kak ya. Kita terjun di situ ya. Jadi kalau di relawan intinya kita cari ilmunya, kita cari komitmennya, dapat yang baik bagi saya, kita dapat saling memperlakukan kita baik, apalagi terhadap perempuan dan anak-anak yang ada di Kabupaten Brebes gitu. Oke, itulah kawan-kawan semua yang disampaikan Kak Akmari bahwa kita tuh benar-benar cari ilmunya di Satgas PPA, kepedulian kita untuk perempuan dan anak di Kabupaten Brebes. Kak Vina sendiri gimana selama di Satgas PPA ini, kesan dan yang paling masih diingat dari awal Satgas PPA sampai sekarang nih, yang paling diingat apa nih? Oke Kak Zulfa, sebelumnya memang betul tadi yang Kak Akmari bilang. Asik Kak Akmari. Sayang. Oh, sayang loh. Iya. Kami memang awalnya memang sebelumnya memang pernah ketemu bukan di kantor ini ya,
kita memang rekan kerja sebelumnya, tapi memang kita menjadi lebih dekat setelah sama-sama terjun di bidang perlindungan anak. Awalnya memang kami sebagai pendamping anak, kemudian karena sudah terbiasa datang ke kantor ini, mungkin ada yang korban waktu itu, saya diajak ikut yuk Mbak, datang ke rumah korban. Nah dari situ kemudian ada korban lagi, saya diajak, ada korban lagi, saya diajak, keterusan. Tahu nyambung. Kesenangan akhirnya nyambung, lebih nyaman ya Kak ya. Mau pergi kok hatinya sudah terpaut di PPA. Itulah sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Akhirnya Brebes. ya dari 2012, kemudian Satgas PPA sendiri kan 2017. 2017 baru ada. Iya, kami semakin konsen di situ sampai sekarang 2022, alhamdulillah Masih eksis ya. saya dan suami masih berkomitmen Hebat untuk tetap sekali. di bidang ini di PPA, dan ya alhamdulillah walaupun mungkin rasanya capek, tapi kami mendapatkan banyak hal yang tidak kami dapatkan di luar. Contohnya. Kalau contohnya tadi nih. Kak Zulfa nanya ada nggak kesan dan kesan, itu terlalu banyak Kak Zulfa. Terlalu banyak Kalau ya. harus saya ceritakan Yang paling sangat-sangat nggak diingat. selesai. Yang paling sangat diingat sebetulnya waktu awal-awal saya menjadi pendamping ya, ada satu korban yang korban ini tidak konsisten. Jadi setiap kali pemeriksaan polisi, hari ini jawabannya A, besok pemeriksaan jawabannya B, besok lagi pemeriksaan jawabannya C. Nah itu bukan hanya polisinya saja yang emosi, bingung, tapi saya sebagai pendamping pun saya kesulitan juga ketika ngobrol dengan si korban, karena si korban ini betul-betul jawabannya itu selalu berbeda. Itu karena mungkin Gitu. trauma sama takut. Sebetulnya Biasanya takut ketakutan. Pak. Iya. Karena rasa takutnya dan itu. akhirnya saya mengambil kesimpulan si korban ini memang ketakutan, baik ketakutan terhadap pelaku dan lebih-lebih lagi takut terhadap orang tuanya. Kesimpulannya memang seperti itu, takut terhadap orang tuanya. Takut ketika dia itu Ya. memberikan keterangan yang asli itu takut dimarahin orang tua, Betul, takut betul. semakin dihujat itu ya Betul, mungkin ya iya. seperti itu ya. Itu, dan itu lumayan akhirnya kan penyidikannya kan lama gitu ya, kita harus bolak-balik ke rumahnya. Seninya di situ ya Kak ya. Seninya di Seninya situ. di Satgas PPA Iya. itu memang kesabaran kita sebagai Kemudian pendamping ya. kalau ada lagi Kak Zulfa, kalau kita sudah beratnya gini, kita sudah meluangkan waktu kita untuk mengantar si korban ke kantor polisi, mengantar korban visum, beratnya kita sudah capek ya, bolak-balik. Ternyata si korban ini tanpa sepengetahuan dari Kita pendamping. kami pendamping Mencabut. ternyata mencabut Mencabut laporannya. laporan. Itu udah rasanya sedih, iya, rasanya Kok gimana gitu ya. Itu di ghosting. Kalau istilah kalian sekarang kita kayak di ghosting, di PHP-in gitu ya. betul, Karena sifatnya di sini deliknya delik aduan. betul. Ya. Dan Ketika sudah delik aduan kan akan tetap berproses. Iya berproses, tapi manakala korban mencabut Laporannya itu itu. hak korban. itu hak korban. Itu memang hak korban. Tapi ya ternyata saya merasa gagalnya itu begini. Apa yang selama ini saya dampingi, saya beri penguatan di keluarga ini ternyata tidak berhasil. Karena ternyata laporan keluarga ini mencabut laporannya karena dari pihak korban, dari pihak pelaku memberikan Intimidasi. sejumlah uang. Kadang-kadang juga intimidasi. Ya, awalnya intimidasi yang kemudian berakhir dengan sejumlah uang yang mungkin bagi keluarga korban itu sangat besar. Lumayan sekali ya. Akhirnya untuk korban. diterima. Rasanya itu Kayak gimana gitu ya. Sakit Ya. tak berdarah. Mas Gitu. Zulfa. Ya. Mumpung saya inget ini. Gimana Kak Amal? Awal-awal 2012 kita banyak banget temannya ya. banyak sekali. Banyak banget satu kabupaten Brebes itu yang 40, sekitar ikut
ikut pelatihan di perlindungan perempuan dan anak, relawan begitu. Tadi terkait dengan nggak ada honor begitu ya. Banyak teman-teman kita yang mengira sampai hari ini kita masih ada di sini itu Itu ada uangnya. kita tuh karyawan. Karyawannya deh. Bener. Karyawannya Bener banget DPT itu. BAB. Pikirannya karyawannya Gitu. DPT BAB. Kita bekerja di kantor ini gitu. Padahal Sampai kita ini, tidak ada gitu. ikatan Sampai dari awal kontrak mereka gitu ya. tertarik dengan suatu harapan, mungkin mereka yang sudah bekerja dapat tambahan honor dari kegiatan ini. Mereka yang lagi nggak ada bisa bekerja di sini begitu. Tetapi ini tidak menutup rezeki dari tempat lain bagi kami. Gitu. malah semakin Nah. bertambah dan lebih berkah. Contoh. Ketika kami penjangkauan ke rumah korban begitu, kami yang dengan rasa kasihan, empati, peduli, ingin si anak dan keluarga itu Tidak terbebani. bangkit lagi. Kita itu dianggap seperti keluarga gitu. Yang keluarga itu punya, pengennya diberikan ke kita gitu. Istilahnya nambah keluarga nambah ya, keluargaan. nambah saudara, nambah kenalan. Suatu hari saya ada satu keluarga yang sampai hari ini alhamdulillah masih berkomunikasi. Ketika kami melewat dekat-dekat rumahnya, mampir, itu pasti makan, kita dikasih, ada apa kita dibawain begitu juga sebaliknya. Sudah Jangan dianggap keluargaan, keluarga sendiri. begitu. Nah, Nambah itulah kekeluargaan. yang menurut kami rezeki yang tidak bisa dihitung secara material sampai hari ini. Maka di kesempatan hari ini kami Mengajak yang lain teman-teman, ya. iya teman-teman, ayolah persoalan Bukan persoalan uang lagi, persoalan tapi lebih ke jiwa itu sosial kita ya. sebetulnya perempuan dan anak bukan jadi tanggung jawab Dinas saja, pemerintah dinas saja, saja dan sebagainya, tapi ayolah tanggung jawab semua masyarakat yang kita ada di Kabupaten lebih Brebes. memerankan diri di bagian itu. Termasuk masyarakat sendiri ya. Iya. Harus lebih peduli lagi untuk mencegah Pelapor dan pelapor. pelapor. Betul. Meskipun itu bukan tidak ada ikatan saudara dengan kita ya, tapi kita harus tetap membuka mata kita bahwa di lingkungan kita itu ada banyak orang yang butuh pertolongan kita, butuh untuk berani Penguatan, ya. berkata sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena banyak korban-korban itu diam Kak Sulfa, tidak mau berbicara bahwa mereka pernah menjadi korban. Mungkin masih dianggapnya tabu, aib keluarga ini. Takutnya nanti satu desa mengetahui semua, kita dikucilkan, kita anak-anaknya dibully gitu. Dan tadi betul kata Mas Akmari, kalau masalah rezeki, Mas Sulfa tadi juga bilang mungkin tidak ada honor segala macam. Iya, tapi ya buktinya dari 2012 sampai sekarang sudah berapa tahun saya nggak menghitung. Dan baik-baik aja kami. Alhamdulillah rezeki. Lebaran kemarin pun ada korban yang main ke rumah kami, yang pernah kami dampingi, main ke rumah kami. Saya tahu keluarganya sangat miskin, tapi membawa begitu banyak bingkisan buat saya dan suami, itu rezeki yang luar biasa itu. Jadi ya rezeki tidak hanya diukur dari uang, tapi Persaudaraan. yang lain-lain ya kami anggap itu rezeki. Memang itu kalau kita sekarang bicara tentang ketakutan masyarakat, itu sebetulnya nggak perlu takut, karena kita juga sifatnya hanya melindungi korban ya. Jadi identitas dan lain-lainnya tidak akan kita ekspos sebetulnya ya. Jadi masyarakat nggak perlu takut
untuk melaporkan kejadian itu hanya kita yang tahu dan aparat penegak yang tahu. Mungkin tetangganya nggak tahu sama sekali, bisa kita rahasiakan kok ya. Betul ya Mas Dua? Betul sekali. Siapapun masyarakat yang melaporkan ke kita, siapapun orang yang mengadu ke kita, identitas itu pasti akan dirahasiakan. Bahkan bisa saja kalian ada kasus tetangga yang sebelah rumah pun tidak tahu sama sekali. Karena kerahasiaan data panjenengan semua itu pasti kita pegang, tidak disebar kemana-mana, hanya kita dan petugas yang tahu. Untuk Mas Yudi nih, Bapak Yudi nih, dulu kan lama di bidang PPA ya Pak Yudi ya. Betul. Lama di bidang PPA, sekarang di Kecamatan Wanasari sebagai Kasih PMD. Kasih PMD. Ini kira-kira di desa sendiri nih Pak, sudah ada perkembangan apa untuk pencegahan kekerasan ataupun pelindungan perempuan dan anak sendiri ini Pak? Ya, kita kilas balik lagi dulu. Saya di PPA juga sangat menikmati, dalam artian seperti Kak Vina dan Kak Mari katakan, memang sungguh suatu kenikmatan tersendiri ya apabila kita bisa menolong orang, ya, mengangkat permasalahan dan menyelesaikan permasalahan seseorang ya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita sudah mendampingi ya bareng-bareng, pendampingan sampai malam, kadang-kadang paginya juga langsung harus berangkat lagi ya. Kemudian sampai kita bolak-balik yang nganter ke Purworejo, ke Semarang, ya, itu juga suatu kenikmatan. Nah, pada saat ini saya sebagai Kasih PMD di Kecamatan Wanasari itu sebagai untuk memberdayakan masyarakat. Jadi program pemerintah ya, terutama yang dana desa di tahun 2023 ini ya sudah tidak untuk COVID ya, sudah tidak untuk itu, hanya untuk stunting dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat di sini adalah menyadarkan masyarakat ya untuk bisa melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Itu sebetulnya yang kita ingin terapkan di desa. Kemarin saya sudah pada saat rapat rencana kerja pemerintah desa juga saya sampaikan bahwa perlindungan dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak itu juga harus kita angkat. Begitu Mas Lupa. Ya, berarti dengan rencana di tahun 2023 lebih fokusnya di stunting dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya nih Pak Yudi, harapannya berarti di setiap desa itu ada anggaran khusus untuk pencegahan stunting, pemberdayaan masyarakat, termasuk pelindungan perempuan dan anak ya Pak ya. Betul. Lebih meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa anak-anak itu perlu dilindungi, anak-anak itu perlu dipenuhi haknya, anak-anak itu butuh wadah untuk bisa berkembang agar bebas itu lebih maju. Begitu ya, Pak Yudi. Karena apa? Salah satu faktor daripada adanya stunting karena apa? Hak anak itu tidak terpenuhi. Hak tumbuh dan kembangnya dia tidak terpenuhi. Nah, kalau hak tumbuh dan kembangnya itu sudah terpenuhi, otomatis ya gizinya mereka akan terasupi dengan baik, otomatis pencegahan stunting sudah berjalan dengan sendirinya. Itu kan karena adanya stunting salah satunya adalah hak kesehatan, hak hidup, hak tumbuh dan kembang itu tidak terpenuhi itu sebetulnya Mas Ulfa. Jadi untuk program tahun 2023 ini untuk memenuhi hak-hak anak juga, untuk melindungi perempuan juga, biar perempuan
budaya Indonesia bisa lebih maju. Begitu ya Pak Yudi ya? Betul sekali. Jadi kami di tahun 2003 nanti ada untuk pemberian tambahan, makanan tambahan untuk bayi yang ya kekurangan gizi kronis. Jadi makanannya bukan sekedar makanan PMT seperti yang di Posyandu, tapi lebih ke makanan lengkap. Jadi harus seimbang ya. Sekarang istilahnya bukan patihadia sempurna, tapi makanan yang seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi harus memenuhi karbohidrat, proteinnya, dan lain sebagainya. Itu nanti juga harus kita penuhi semua. Termasuk ibu yang hamil. Ibu hamil kronis ya, perlindungan terhadap perempuan nih. Ibu hamil yang kronis juga harus kita dengan resiko tinggi ya. Resti itu juga mendapatkan sasaran ya untuk dientaskan supaya dari ibu yang hamil Risti berpotensi akan melahirkan anak-anak yang stunting. Kembali lagi ke perlindungan hak asuh juga, hak hidup anak itu Mas. Iya, ini informasi yang sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua ataupun masyarakat yang di luar sana yang menyaksikan Pegasus ini. Jadi kedepannya itu pemerintah Kabupaten Brebes berpikiran untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mencegah stunting dan memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Brebes. Di keseharian Kak Akmari sama Kak Vina nih, sebelum kita tutup untuk podcast hari ini, kira-kira nih harapan untuk kedepannya buat masyarakat ataupun di desa-desa, gimana sih biar kita itu tidak ada kekerasan lagi, ataupun untuk para pelaku nih ataupun para laki-laki untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Karena ancaman buat pelaku kekerasan seksual itu kan ancaman hukuman bisa sampai 15 tahun penjara nih. Kira-kira harapan kedepannya itu bagaimana? Biar bebas dari kekerasan seksual, psikologis ataupun kekerasan fisik untuk perempuan dan anak. Siap, Mas Zulfa. Siap. Kita banyak yang nanya, suami aktif di perlindungan perempuan anak, begitu juga dengan istri. Pertanyaannya, apa enggak repot begitu? Saya kira ini justru saling mengisi peran begitu. Suatu hari istri mendampingi satu korban, ya, pendampingan, pelaporan sampai di pengadilan begitu. Yang kebetulan bersamaan dengan dampingan lain atau tidak bisa gitu, yang harus saya gantikan posisinya gitu. Nah, karena kita sama-sama mempelajari hal itu, ini menjadi saling melengkapi, saling membutuhkan gitu. Jadi bagi kalian teman-teman yang pasangan suami istri pengen ikut concern di bidang perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, nggak usah takut. Mungkin secara dasar kita banyaklah dapatkan materi dari seminar, webinar, pelatihan, parenting dan sebagainya. Kita akan dapat ilmunya untuk sebelum kita turun di pendampingan begitu. Nah, kalau banyak pasangan suami istri sudah mau belajar tentang bagaimana parenting di keluarga, bagaimana melindungi perempuan, bagaimana memenuhi hak anak, apa sih peran suami, apa sih peran istri, apa sih hak anak di dalam keluarga itu, maka lama-kelamaan semakin banyak orang memahami itu, mungkin dengan sendirinya terkurangi angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak begitu. Nah, kami sangat berharap kami hanya sepasang suami istri ini, ayo diikuti oleh pasangan-pasangan suami istri yang lain bersama-sama untuk
mewujudkan Bebas. intinya gini Mas Zulfa, Ya. saya laki-laki Saya laki-laki. sangat sangat rentan menjadi seorang pelaku gitu ya. Betul. Bahkan kepada istri kita sendiri pun mungkin di luar sana masih banyak kan. Kepada anak kita sendiri di rumah masih sangat rentan sekali menjadi pelaku gitu. Nah, maka untuk mencegah itu ya dari kita memerankan diri, mencari pengetahuan tentang itu. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga diri kita untuk tidak menjadi pelaku. Menjaga keluarga kita, maka kita akan bisa menjaga perempuan yang ada di perempuan lain, perempuan di luar sana gitu, dan menjaga yang konotasi positif ya, bukan gitu. Menjaga yang lain-lain ya. Ikhlas. Jadi kita memang sebagai suami juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita sebetulnya. Betul. Ya, soalnya kalau kita sebagai kepala keluarga tidak memberikan contoh yang baik ya kepada anak-anak kita, perkataan, tingkah laku nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Sehingga kalau kita sudah bisa menerapkan itu ya mungkin kita akan secara otomatis sudah melindungi keluarga kita. Ini betul Pak Yudi. Banyak anak-anak pelaku kekerasan itu ternyata karena sering dipertontonkan Melihat Iya, hal-hal yang melihat seperti hal-hal itu. itu bapaknya mukuli ibunya, bapaknya memaki-maki ibunya dan sebagainya, itu Ini menjadi satu hal biasa dan mereka lakukan Menganggap itu wajar. Hal yang lakukan itu biasa. kepada teman-temannya Wajar, gitu. sebagai Pak. hal yang wajar Iya, ya. betul. Karena sudah biasa melihat seperti itu menjadi hal yang tidak tabu lagi untuk dilakukan Betul. oleh mereka. Hai para orang Ketika si tua. anak ini besar pun karena dari kecil sudah terbiasa melihat orang tuanya dipukul, ibunya dipukul, ketika dia berkeluarga, kalau si anak ini laki-laki ya, dia akan menganggap memukul istri itu hal yang Hal biasa. Ibu tidak saya tabu, sudah terbiasa iya. dipukul oleh Betul, ayah betul, saya. Jadi kalau saya mau pukul istri saya Sah-sah nggak saja. masalah. Dan gini Kak Zulfa, Ya. kalau saya ditanya harapannya untuk Brebes bisa terlepas dari masalah kekerasan perempuan dan anak, kebetulan Brebes itu kan ada desa-desa yang menjadi desa DRPPA ya. Ya. Kemudian ada Seforsi Chef juga. Forzi juga. Ini kan memang DRPPA 5 desa, Seforsi 5 desa. Harapan saya mudah-mudahan Brebes tidak hanya 5 5 desa, desa. tapi bisa direplikasi ke desa-desa yang lain. Sebetulnya ya tidak harus kita muluk-muluk bikin pelatihan atau apa, tapi hal yang sederhana saja. Contohnya memang kita ke desa dulu, kita ini ya untuk replikasinya, kita tidak perlu dana untuk mengundang banyak orang, tidak. Kita nyempil aja, ikut di kegiatan kemasyarakatan Betul, di betul, situ, betul. kita masuk. Ada lagi kegiatan kepemudaan, kita masuk di situ. Jadi itu kan kadang desa itu mikirnya, wah ini pasti kalau mau replikasi Anggarannya harus banyak nih. anggaran Iya. segala macam. Sebetulnya nggak usah Iya. khawatir karena kita nebeng aja sudah Sambil sudah bisa menyelam minum air. Coca-Cola. Coca-Cola. Kan lebih enak. Betul, Sambil betul, menyelam betul. minum Coca-Cola. Iya. Betul. Saya rasa itu Kak Zulfa. Kemudian desa-desa ini kan nanti akan memunculkan relawan-relawan yang insya Allah buktinya ya untuk relawan sebetulnya di Brebes itu tidak hanya saya dan suami, tapi sebetulnya banyak. Iya. Hanya Tapi saja mungkin tertidur. Kebetulannya ini suami Ya, istri. Qadarullah saya suami istri Nah, dan bertahun-tahun Ini masih kan konsen. spesial. Tapi kalau di desa lain sebetulnya juga ada, hanya saja mereka tidak suami istri yang Iya. bergerak. Jadi sepertinya kurang apa ya? Chemistry-nya kurang ya. Kalau kami kayaknya unggulnya karena Chemistry-nya ada. kami chemistry-nya ada gitu. Nah, kalau teman-teman di desa lain ini harapan saya nggak apa-apa kita capek, nggak apa-apa kita HP 24 jam, saya terus terang HP 24 jam. Rasanya kalau ninggal handphone kemudian lihat loh
ada miss call dari Bu Rini, ada miss call dari Kak Zulfa. Itu nggak ngangkat aja rasanya, aduh, Anak pagi. harus segera saya telepon. Kemudian ditelepon, Mbak, sibuk nggak, ada korban. Saya nggak bisa, itu kepikirannya luar biasa. Aduh, sama siapa ya korban ini? Karena saya tahu kan teman-teman di kantor ini juga bukan, ya banyak kesibukan, bukan orang-orang yang cuman duduk di meja, tapi banyak yang keluar. Jadi sebetulnya banyak orang-orang di luar sana yang bisa kita rekrut untuk menjadi relawan, hanya saja karena kita mungkin tidak membuat kayak semacam dibutuhkan relawan untuk karena gini Pak Yudi, Kak Zulfa, saya sendiri setiap kali saya misalkan izin kantor atau apa, teman-teman tahu saya ada kegiatan, itu ada beberapa orang yang kayaknya asik ya, kayaknya seru ya, banyak pengalaman mendampingi korban. Caranya bagaimana? Saya juga kepengen ikut punya aktivitas seperti ya, karena pengen ngerti gimana sih cara menghadapi korban, gimana kalau bikin pelaporan ke polisi. Itu sebetulnya mungkin banyak Kak Zulfa, hanya saja mungkin karena belum ketemu dengan orang-orangnya, mungkin mereka masih takut, wah kalau harus berhadapan dengan polisi kayaknya gimana? seram. Ya kan, bayangannya mungkin seram ya, sebetulnya enggak. Nah, di podcast ini saya kepengen berhubungan dengan harapannya untuk Kabupaten Brebes. Saya pengen mengajak orang-orang di luar sana jangan takut untuk menjadi seperti kami yang mendampingi korban-korban, karena dari situ kita banyak sekali belajar. Dan dari situ saya pribadi, suami saya, dari situ aja kita sudah bisa mengontrol emosi kami sendiri. Gitu. Ketika kami berkomunikasi, namanya suami istri, kadang ada perdebatan atau apapun, kita bisa mengontrol. Iya, bagaimana kita menghadapi anak-anak kecil, itu pun kita bisa mengontrol emosi kami sendiri. Karena kami ya dapat ilmunya dari ketika saya mendampingi korban-korban. Nah itu Kak Zulfa, harapannya ya dengan adanya DRPPA, Seforsi, kemudian peran dari Forum Anak sebagai 2P, pelopor dan pelapor, angka kekerasan di Kabupaten Brebes bisa berkurang. Walaupun kalau kita ngomong begini, atas siapa berkurang, buktinya angkanya naik terus, angkanya ada terus, kekerasannya banyak terus. Banyak ini karena orang sudah semakin sadar bahwa kekerasan perempuan dan anak ini memang harus dilaporkan. Betul. Tidak hanya diam. Kalau diam ya memang kelihatannya angkanya kecil tinggi, ya. Seperti gunung es ya. Tapi kalau kita melaporkan, nah dari hasil kita melaporkan ini pastinya akan membuat efek jera juga untuk pelaku, dan insya Allah kalau pelaku ini dapat hukuman yang setimpal ya masyarakat juga akan pikir-pikir juga mau melakukan tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul sekali. Untuk replikasi Seforsi sendiri memang sudah mulai di luar dari 5 desa itu sudah mulai. Kita sudah berusaha untuk menyentuh semua desa pelan-pelan biar pencegahan pelindungan perempuan dan anak itu bisa merata di semua desa di Kabupaten Brebes. Semoga ke depan Kabupaten Brebes bisa bebas dari para pelaku kekerasan. Satu lagi Kak Zulfa, boleh nggak? Gimana? Iya. Menutup ya. Mumpung ini sudah offline sekolah, kalau kita kan terus terang 2 tahun ke belakang online, kita yang biasanya ada kegiatan ke sekolah-sekolah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, selama pandemi saya merasa kok nggak pernah ke sekolah, gimana anak-anak di sekolah dapat pengetahuan dari mana cara mereka mencegah kekerasan. Mudah-mudahan setelah ini sekolah masuk offline lagi, mudah-mudahan dari dinas pendidikan juga dengan sekolah-sekolah kita mulai rajin lagi ke sekolah-sekolah. Gitu. Oke, terima kasih. Nyambung dikit. Satu lagi dari Kak Arman penutup. Sekolah yang sudah offline, saya sih pengen pesen sama orang tua semuanya aja. Mulailah kurangi penggunaan handphone, gadget yang dipakai anak-anak
terkecuali untuk belajar kepentingan. Selama pandemi kan anak-anak Full handphone. harus pegang handphone untuk ngerjain tugas dan sebagainya. Hari ini ayolah pelan-pelan kurangi penggunaan gadget, handphone oleh anak-anak dari orang tua. Tambahan lagi bagi para orang tua, kalau dulu khawatir punya anak perempuan menjadi korban. Betul. Tapi hari ini laki-laki dan perempuan sama-sama. Laki-laki rentan menjadi pelaku kekerasan, perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Maka yuk Sama-sama bareng-bareng. menjaga. Iya, gitu. Oke, kata penutup dari Pak Yudi sebelum kita tutup podcast ini, Pegasus ini. Beranilah ya untuk mengatakan apapun ya kejadian yang menimpa diri Anda sekalian ya, jangan sungkan-sungkan untuk melapor ke nih kemana nih. Nah ini pertanyaannya, ayo Lapor ke Dinas DP3KB Kabupaten Brebes di Jalan Veteran nomor 10 Kabupaten Brebes. Jadi untuk orang tua, berikanlah contoh yang baik untuk anak-anaknya, untuk anaknya bisa terbebas dari kekerasan. Contohlah yang sesuatu yang baik, berikan sesuatu yang istimewa untuk anak, untuk masa depan anak, untuk tumbuh kembang anak, dan jangan lupa jangan batasi partisipasi mereka ataupun pendapat mereka, karena disitulah anak akan berkembang dengan baik. Terima kasih untuk hari ini podcastnya. Terima kasih Kak Vina, terima kasih Akmari, terima kasih Bapak Yudi. salam berlian. Mungkin sebagai penutup kita yel-yel kita spesial. Salam berlian. Salam berlian Bersama lindungi anak. Terima kasih. Bye-bye.